perlu memahami bagaimana berkurban dengan baik dan apa sebenarnya esensi kurban itu, dan bagaimana kita bisa mengetahui ilmu-ilmu berkurban atau kita sebut dengan epistemologi kurban. Karena banyak orang yang berkurban tetapi belum memahami esensi dan syariat kurban sesungguhnya, apalagi di musim pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harian Tribun Timur, Spirit Baru Makassar. Ini hari Jumat 22 Juli 2020. Harian Tribun Timur ini adalah koran yang paling laris di Indonesia Timur, dan tidak semua orang bisa menulis di harian ini. Nah, hari ini alhamdulillah tulisan saya dimuat di kolom opini ya. Ini kolomnya para akademisi, para penulis ya. Dimuat di sini dengan seleksi yang cukup ketat ya. Hari ini tulisan saya naik dengan judul epistemologi kurban ya. Apa yang dimaksud dengan epistemologi kurban ya? Yakni berilmu sebelum berkurban. Dalam hadis atau dalam perkataan Ibu Al-Bukhari dalam kitab hadisnya ada subjudul ada subjudul yang dia katakan adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal ya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal, yaitu berilmu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, bagaimana memahami ilmu kurban? Yang pertama, dari segi histori, bahwasanya kurban sesungguhnya adalah telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu anaknya atau kedua putranya Habil dan Qabil berkurban ya. Yang pertama adalah Habil, yang seorang peternak yang sukses, punya hewan ternak yang baik. Dan kedua adalah Qabil, ya, seorang petani yang sukses, punya pertanian yang baik, luas, dan panennya melimpah. Nah, ketika keduanya disuruh berkurban, ternyata Habil mempersembahkan kurban yang terbaik, berupa ternaknya yang terbaik, yang gemuk, sehat, tanpa cacat. Tapi Qabil sebaliknya, berkurban dengan hasil pertanian yang jelek. Akhirnya kurban Habil diterima dan kurban Qabil ditolak, dan Qabil pun marah dan mengamuk lalu membunuh saudaranya. Kemudian dalam ayat ini ditutup dengan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurbannya orang yang bertakwa. Yang kedua adalah ketika syarat kurban ini disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dalam sebuah riwayat di sini saya tulis juga bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berkurban dengan 1000 ekor domba, 500 ekor sapi, dan 100 ekor onta. Ketika itu umatnya dengan heran bertanya, "Wahai Ibrahim, begitu besarkah Anda punya pengorbanan?" Ibrahim menjawab, "Andekala saya punya anak laki-laki atau anak dan diminta untuk dikurbankan, akan saya kurbankan." Dan ketika Nabi Ibrahim punya anak dari salah satu istrinya dan namanya Ismail, dan anak ketika beranjak dewasa, Allah menagih janjinya dan sang anak pun menerima dirinya untuk dikurbankan. Tapi ketika hendak disembelih, Allah menggantinya dengan seekor kibash atau domba. Nah, kurban juga terus berlanjut di zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis ditegaskan, tidak ada amalan yang terbaik di hari Idul Adha kecuali menumpahkan darah hewan kurban ya. Karena pada hari kemudian nanti
akan datang tanduknya, kukunya, bulunya menjadi saksi dari kemudian, dan darah itu akan sampai di suatu tempat sebelum terpercik ke dalam bumi. Maka perbaikilah atau sucikanlah jiwa-jiwa kalian. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena yang disebut adalah tanduk, kuku, dan bulu. Tidak ada di antara kita ini ya yang pernah kita dengar ada orang yang makan sate tanduk, atau makan sop bulu, atau makan kolak kuku. Tidak ada. Artinya tanduk, bulu, dan kuku merupakan hal yang sangat-sangat kita lihat tidak bermanfaat dari hewan itu, tetapi hari kemudian itu akan menjadi saksi. Dan yang kedua adalah dalam hadis ini dikatakan bahwasanya darah itu akan sampai pada bejana, ya, yang Allah sediakan sebelum sampai darahnya menyentuh tanah. Artinya, ya, dengan perspektif metafisika, ya, ada bejana khusus yang Allah kirim dia malaikatnya untuk menadah darah-darah yang terpancar daripada hewan kurban itu, kemudian dihitung, dinilai sebagai pahala bagi orang-orang yang berkurban. Dan fatibu biha nafsan, maka sucikanlah hati kalian. Dalam hadis lain juga ditegaskan bahwasanya, ya, pahala orang berkurban itu dihitung sebanyak mana bulu hewan kurban yang ia sembelih. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk berkurban di hari kurban ini, utamanya di masa pandemi ini. Banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang terkena bencana. Kita bantu mereka, dan akan lebih baik jika kurban-kurban kita itu sebagainya kita kirim ke tempat-tempat yang betul-betul orang-orang yang membutuhkan. Jangan hanya menumpuk di kota-kota saja. Oleh karena itu, baca artikel saya, Epistemologi Kurban, edisi khusus hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.